Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teman Belajar. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu materi SKB CPNS Satpol PP, yaitu tentang Permendagri nomor 23 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamung Praja dan kode etik Polisi Pamung Praja. Di mana pada video kali ini kita akan spesifik membahas tentang Standar Operasional Prosedur atau SOP Penegakan Peraturan Daerah. Dan secara spesifik lagi kita akan membahas tentang penegakan peraturan daerah non-justisial. Materi ini sangat penting karena menjadi salah satu materi yang akan diujikan sesuai dengan materi pokok SKB CPNS yang sudah diedarkan oleh Menpan RB. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada pasal 255 yang membahas tentang Satuan Polisi Pamung Praja, di situ sudah sangat jelas disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamung Praja mempunyai tiga tugas pokok. Yang pertama adalah menegakkan peraturan daerah, yang kedua adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan yang terakhir adalah melakukan perlindungan masyarakat. Jadi, penting sekali untuk teman-teman sekalian menguasai bagaimana standar operasional prosedur dari penegakan peraturan daerah. Sebelum lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa pula bagikan kepada teman-teman kalian yang sama-sama berjuang untuk menjadi ASN Satuan Polisi Pamung Praja di tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke video pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan soal, terlebih dahulu perlu teman-teman ketahui bahwa penegakan peraturan daerah itu ada dua. Ada penegakan peraturan daerah non-justisial, dan yang kedua adalah penegakan peraturan daerah justisial. Dan di video kali ini kita akan mencoba menjawab dan membahas soal-soal terkait penegakan peraturan daerah non-justisial. Oke, contoh soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan penegakan peraturan daerah secara non-justisial dalam SOP Satuan Polisi Pamung Praja? A. Menegakkan hukum melalui pengadilan. B. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum. C. Penindakan fisik terhadap pelanggar perda. E. Penindakan bagi pelanggar perda. Atau E. Pemeriksaan administrasi terhadap pelanggar perda. Untuk menjawab soal ini, teman-teman harus membaca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamung Praja. Dan kalau teman-teman lihat, ada di bagian Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamung Praja, yang bagian A, penegakan peraturan daerah non-justisial. Jadi berdasarkan peraturan ini, ruang lingkup yang bisa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja dalam melakukan penegakan daerah non-justisial itu ada 3. Yang pertama adalah melakukan pengarahan kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar perda. Yang kedua adalah melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum. Dan yang ketiga adalah melakukan tindakan preventif non-justisial. Jadi, ketiga tindakan ini adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja dalam melakukan penegakan peraturan daerah non-justisial. Oke, jadi berdasarkan peraturan tersebut, sudah jelas ya, jawabannya adalah yang
B. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum. Ada di poin kedua tadi. Oke, contoh soal selanjutnya. Apa yang dilakukan Satpol PP pada tahap persiapan dalam penegakan perda? A. Membuat surat peringatan pertama. B. Menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya. C. Memberikan denda kepada pelanggar. D. Melakukan pemeriksaan administrasi pelanggaran. E. Menaikkan pelanggaran ke pengadilan. Menaikkan pelanggar ke pengadilan. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi peraturannya. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2014 tentang SOP Satpol PP, di sini disebutkan bahwa uraian prosedur itu ada 3. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang terakhir itu adalah pelaporan. Nah, di soal tersebut yang ditanyakan adalah tahap persiapan, di mana tahap persiapan itu ada 5 ya. Yang pertama, menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya. Yang kedua, menyusun tahapan penegakan perda dan jadwal kegiatan. Yang ketiga, mengidentifikasi pelanggar perda. Dan yang keempat adalah penertiban surat perintah tugas. Dan yang kelima, koordinasi dengan perangkat daerah dan atau instansi terkait serta aparat keamanan. Jadi kalau kita seleksi, yang A membuat surat peringatan pertama tidak masuk, yang B menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya, ya ini masuk. Yang C memberikan denda kepada pelanggar tidak ada, yang D melakukan pemeriksaan administrasi pelanggaran juga tidak ada, dan yang E menaikkan pelanggar ke pengadilan juga tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, contoh soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan pembinaan dan atau sosialisasi dalam SOP penegakan perda? A. Penghentian kegiatan masyarakat yang melanggar perda. B. Penyuluhan tentang pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap perda. C. Pemeriksaan secara mendalam terhadap badan hukum. D. Penuntunan pelanggar di pengadilan. Atau E. Pemidanaan pelanggar sesuai hukum yang berlaku. Jadi kalau kita lihat di sini jawaban yang paling tepat yang B lah. Yang A, penghentian kegiatan masyarakat yang melanggar perda itu bukan kegiatan sosialisasi. Yang B, penyuluhan tentang pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap perda itu sosialisasi. Yang C, pemeriksaan secara mendalam terhadap badan hukum itu juga bukan kegiatan sosialisasi. Yang D, penuntutan pelanggar di pengadilan itu juga bukan sosialisasi. Dan yang E, pemidanaan pelanggar sesuai hukum berlaku itu juga bukan kegiatan pembinaan atau sosialisasi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk contoh soal nomor 3 adalah yang B. Mudah ya? Oke. Jadi untuk menjawab soal nomor 4 dan sampai nomor 9, teman-teman harus memahami tahap pelaksanaan dari penegakan peraturan daerah non-justisial. Tahap pelaksanaan ini ada 3. Yang pertama adalah pengarahan. Pengarahan diberikan kepada masyarakat atau kelompok dan badan hukum agar menaati dan mematuhi perda. Jadi kalau teman-teman misalkan melakukan patroli, terus melihat ada aparat, terus teman-teman melihat ada masyarakat atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, teman-teman itu bisa langsung menegur dan melakukan pengarahan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut supaya tidak melakukannya. Yang kedua adalah pembinaan atau sosialisasi.
Untuk pembinaan dan atau sosialisasi ini ada dua metode yang bisa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Yang pertama adalah pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar perda. Dan yang kedua adalah pembinaan kelompok yang dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar perda untuk diberikan pengarahan dan pembinaan. Dan yang terakhir adalah penindakan preventif non-justisial. Jadi untuk penindakan preventif itu ada 4. Yang pertama adalah terhadap masyarakat, kelompok, atau badan hukum yang melanggar perda, kita berikan mereka surat pernyataan yang berlaku 7 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran perda, kita berikan dia surat pernyataan untuk mereka tanda tangani, dan surat pernyataan itu berlaku selama 7 hari. Kalau misalkan surat pernyataan itu ternyata diingkari atau masyarakat, kelompok, dan badan hukum tidak melaksanakan atau mengingkari surat pernyataan, maka akan diberikan yang pertama adalah surat peringatan pertama yang berlaku 3 hari. Kalau masih tidak juga diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua yang berlaku 2 hari. Dan yang terakhir, kalau masih tidak juga diindahkan, maka kita akan berikan dia surat peringatan ketiga atau surat peringatan terakhir yang berlaku 1 hari. Jadi perlu diingat ya, surat pernyataan itu 7 hari, kemudian surat peringatan itu ada 3. Surat peringatan pertama berlaku 3 hari, surat peringatan kedua berlaku 2 hari, dan surat peringatan terakhir berlaku 1 hari. Masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat peringatan tersebut, Satpol PP menerapkan sanksi administrasi. Jadi sanksi dari tindakan preventif non-justisial ini adalah sanksi administratif. Jadi sanksi untuk penegakan peraturan daerah non-justisial itu adalah sanksinya berupa sanksi administratif. Satpol PP sebelum menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf C dapat melakukan koordinasi dengan Biro Bagian Hukum dan penyidik pegawai negeri sipil. Oke, secara umum gambaran dari tahap pelaksanaan penegakan peraturan daerah non-justisial teman-teman sudah ketahui ya. Nah, sekarang kita coba terapkan untuk menjawab soal. Untuk soal selanjutnya nomor 4, surat peringatan pertama diberikan oleh Satpol PP setelah pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan selama berapa hari. Nah, di sini A jawabannya 5 hari, B 7 hari, C 3 hari, D 10 hari, atau E 1 hari. Di sini teman-teman jangan terkecoh ya. Yang ditanyakan bukan surat peringatan pertama, tapi surat pernyataan. Jadi ketika ada orang yang melakukan pelanggaran perda, Satpol PP itu memberikan surat pernyataan yang berlaku selama 7 hari. Jadi pertama dilakukan itu surat pernyataan. Kalau surat pernyataan itu tidak diindahkan, baru kita beri dia surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Seperti itu. Oke, mudah ya kalau sudah tahu. Oke, nomor 5. Berapa tegang waktu yang diberikan dalam surat peringatan kedua? Oke, surat pernyataan pertama, pernyataan itu 7 hari. Terus SP surat peringatan 1 itu berlaku 3 hari. SP2 berlaku 2 hari. Dan SP3 itu berlaku 1 hari. Di sini ditanyakan berapa tegang waktu yang diberikan dalam surat peringatan kedua. Jawabannya itu adalah 2 hari. Jawabannya adalah yang D. Mudah ya. Kalau kita sudah tahu, ini sangat-sangat mudah. Oke, yang nomor 6. Apa yang dilakukan jika pelanggar tidak melaksanakan surat peringatan ketiga? Apa yang dilakukan jika pelanggar tidak melaksanakan surat peringatan ketiga? A. Satpol PP memberikan surat peringatan keempat.
B. Satpol PP memberikan pelatihan kepada pelanggar. C. Satpol PP menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Satpol PP membawa pelanggar ke pengadilan. Atau E. Satpol PP memberikan peringatan kepada pihak terkait. Kalau teman-teman menyimak pembahasan yang saya jelaskan sebelumnya, untuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah non justisial, di situ sudah sangat jelas ya. Setelah memberikan surat pernyataan, terus tidak diindahkan, kita berikan dia SP 123. Dan kalau tidak diindahkan juga, maka Satpol PP menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka jawaban yang paling benar adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 7. Pada tahap pelaksanaan, apa tindakan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan perda? Coba kita cek. Yang A, memberikan surat peringatan. Masuk tindakan preventif tidak? Masuk ya. Ini mungkin. B, menyusun kerangka acuan. Nah, ini bukan tahap pelaksanaan. Ini ada di tahap persiapan. Jadi ini bukan jawabannya. Yang C, melakukan pengarahan, pembinaan, dan atau sosialisasi kepada pelanggar. Nah, ini betul masuk di tahap pelaksanaan, tapi bukan di tindakan preventif. Ini adalah tindakan sosialisasi. Jadi ini tidak masuk juga. Yang D, mengidentifikasi pelanggar perda juga tidak masuk. E, mengirim surat kepada pihak yang berwenang. Ini juga tidak secara spesifik ya, tidak jelas juga kepada siapa. Jadi ini tidak masuk. Jawaban yang paling benar adalah memberikan surat peringatan ketiga. Itu SP3. Oke, jawabannya adalah yang A. Mudah ya, kalau kita sudah pernah tahu, maka soalnya itu akan jadi mudah. Oke, nomor 8. Dalam penindakan non-justisial, bagaimana cara Satpol PP mengawasi kepatuhan masyarakat, kelompok, dan badan hukum? A. Melakukan pengawasan ketat terhadap aparat kepolisian. B. Melakukan pemeriksaan administrasi perusahaan. C. Melalui pengawasan terhadap pelaksanaan surat pernyataan. D. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang melanggar perda. E. Melalui penyuluhan hukum secara berkala. Kira-kira apa jawabannya? Apa kira-kira jawabannya yang bisa dilakukan oleh, dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja ya, bukan aparat penegak hukum yang lain. Oke, jadi jawabannya jelas ya. Jawabannya itu adalah yang C, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan surat pernyataan. Jawabannya yang C. Oke, yang terakhir, surat peringatan ketiga diberikan kepada pelanggar tidak melaksanakan surat peringatan kedua dalam berapa hari. Nah, ini juga teman-teman harus jeli ya melihatnya. Surat peringatan ketiga diberikan setelah pelanggar tidak melaksanakan surat peringatan kedua dalam berapa hari. Jadi yang ditanyakan di sini adalah tegang waktu dari surat peringatan kedua, SP2, itu adalah 2 hari. Jawabannya adalah yang B. Oke, mudah sekali ya teman-teman. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan soal di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga pembahasan soal yang kita bahas kali ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami materi lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik yang akan saya buat. Kalau ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.